موضوعنا اليوم أو مادتنا اليوم عن منهجية البحث العلمي في تعليم اللغة العربية والتقويم اللغوي على أساس مهارات التفكير العالي أو العليا. فإذا كما قد تكلم في البداية دكتور محبيب وكذلك دكتور رياني، لأننا نحن الآن في أيام جائحة كورونا المستجد المعروف بكوفيد 19، ولأننا نحن لا ندري في جسد من يكون هذا الفيروس، فطبعا لازم علينا بصفتنا أعضاء المجتمع الإندونيسي أن نطيع كل ما قد قررته يعني الحكومة وكذلك اتحاد الأطباء الإندونيسيين للقيام بالحجر الصحي وكذلك التباعد الاجتماعي وكذلك التباعد النفسي. لكننا مع ذلك نحن بصفتنا أعضاء المجتمع الأكاديمي فعندنا هناك يعني اللوازم وكذلك الظروف الأكاديمية التي تتطلب منا جميعا للأعمال الدراسية وكذلك الأعمال البحثية. فإذا نحن نبدأ لهذه المادة بتقديم السؤال الأساسي وهو السؤال الأول وهو السؤال الأساسي: لماذا نقوم بالبحث العلمي عن اللغة العربية تعلما وتعليما؟ ما أهمية هذا العمل البحثي؟ فإذا لازم علينا بصفتنا أعضاء المجتمع الأكاديمية أن نجيب هذا السؤال إجابة دقيقة، رغم أننا نحن الآن في أيام جائحة كورونا، وكذلك مثلا نحن الآن في مالang وكذلك أنتم جميعا في عدة المدائن وعدة المناطق بإندونيسيا. أمامنا كذلك هناك أن قررت الحكومة بتنظيم أو بنظام الحياة الطبيعية الجديدة New Normal Life N2L. إذن هذه الحياة الطبيعية الجديدة هناك يعني عدة النظام والمنظمات الحكومية التي لازم علينا أن نطيعها. طيب كذلك نحن سوف نتكلم ونبحث باللغتين تسهيلا لنا وتفهيما لكم. كذلك يعني ada beberapa ketentuan tentang masa N2L atau New Normal Life yang sudah ditentukan oleh WHO, begitu juga kemudian di breakdown oleh kebijakan pemerintah tentang kondisi seperti ini, bagaimana kemudian kondisi ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas akademik kita. Imma masalan bisifatina tullab al-jami'i wa kadzalika al-muwaddafin atau al-mudarrisun fil marhalah al-jami'iyah. Kondisi ini tidak boleh kemudian menghalangi kita, menutup kesempatan kita melakukan banyak hal. Wa kadzalika nahnu la nata'ammaq fi hadzal majal. Ini hanya beberapa ketentuan. Mina mungkin antum tastati'una an taqra'u qira'atan daqiqan. Fa idzan nahnu sawfa nuwasilu ila maddatina al-asasiyah wa hiya al-manhajiyatul bahas. Nabda fil bidayah anil ma'na madza na'ni bi al-bahas al-ilmi. Nah, المراد بالبحث العلمي نحن ممكن نعترف والمعروف عندنا باللغة الأجنبية أو باللغة الإنجليزية research. Kalau misalnya kita akan memahami apa sih hakikatnya penelitian atau apa saja sih yang harus kita lakukan, kita kembalikan kepada makna hakiki dari penelitian atau isu sendiri. Yang pertama tentunya adalah itu adalah kembali. Hadzal ma'ruf 'indakum. Faqat nahnu nuraji'. Kemudian kalimat yang kedua adalah search, mencari, berarti mencari kembali, menemukan kembali hakikat dari keilmuan. Dan al-murad al-hakiki bil amal al-bahsi huwa yani lil husul ala haqa'iqil ilm. Wa bihadzal ma'na fa nahnu nastati an nu'idda kadzalika wa nuraji'u ila iddat al-a'dha' li al-bahas al-ilmi lil amal al-bahsiyah. Jadi ada beberapa anatomi penelitian yang harus kita pahami bersama, di mana
anatomi penelitian ini ternyata sangat banyak sekali, sangat beragam sekali, tergantung kita kemudian akan membidik penelitian itu sendiri dari aspek yang mana. Yang pertama, anatomi penelitian ini harus kita pahami karena tentunya nanti beberapa prosedur al-ijra'at al-lazimah indal amaliyah al-bahsiyah ini kita bisa tentukan pada langkah berikutnya kalau kita pahami dengan tepat, dengan benar anatominya. Anatomi penelitian yang pertama, secara paradigmatik itu ada 3, positivistik, kemudian interpretif, dan kritik. Nanti bisa dibaca dengan detail apa saja maksudnya. Kemudian apa saja yang memungkinkan kita laksanakan pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, atau pada masa N2L. Nah, ini kami berikan gambaran secara umum untuk kemudian kita semua bisa memilih dan memilah anatomi mana yang paling tepat untuk bisa kita lakukan sementara kita pada masa kondisi N2L seperti sekarang ini. Jadi nanti akan kita berikan contoh secara konkret. Kemudian anatomi penelitian yang kedua adalah anatomi penelitian secara metodologi. Secara metodologi terbagi menjadi 4, wa kadzalika anna a'dha hadzal majal ma'rufah indakum. Yang pertama kuantitatif, kemudian kualitatif, ada campuran dan juga ada kritis. Wattali secara metodologik ada 4 macam metode penelitian yang ini tentunya sudah kita pahami bersama. Mulai mungkin kita pada saat masa studi di marhala lisans hatta marhala magisir wa kadzalikal marhala doktorah fatab'an nahnu darasna an hadhihi al-madah ma'a ta'rifaha thumma kadzalika wajadna a'dha al-bahas al-ilmi anatomi penelitian yang selanjutnya adalah apabila kemudian kita membidik sifat masalah yang akan kita kaji, yang akan kita bahas dengan tujuan penelitian yang ingin kita capai. Kalau fokusnya kepada sifat masalah dan tujuan penelitian, maka terbagi menjadi anatomi penelitian ini ada 7 macam. Yang pertama adalah eksploratif, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah deskriptif. Yang ketiga eksplanatori. Kemudian yang keempat prediktif. Yang kelima adalah interpretif. Kemudian keenam ada kritis dan juga ada historis. Nah, sifat masalah dan tujuan penelitian ini nantinya bisa kita pilih kalau misalnya kita sudah menemukan tema besarnya seperti apa, masalah yang ingin kita berikan solusi, yang ingin kita pecahkan itu sifatnya seperti apa. Nah, ini nanti akan menentukan ijro'at atau khutuwat dalam amal bahsiyah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah anatomi penelitian yang kita lihat dari aspek al-husul alal bayanat, perolehan data. Dalam hal perolehan data kita, maka ada 3 macam anatomi penelitian yang harus kita pahami bersama. Yang pertama yang sangat banyak dilakukan oleh para peneliti itu adalah yang lapangan, field research. Ini yang kemudian sangat sulit bagi kita pada masa yang sekarang ini karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk turun ke lapangan, mencari data, bertemu langsung dengan responden dan lain sebagainya, sehingga kemudian pada masa N2L ini penelitian yang bersifat lapangan itu tidak dianjurkan. Akan tetapi bukan berarti menutup kemungkinan kita tidak boleh, tidak ada larangan sama sekali selama semuanya masih bisa dilaksanakan dengan menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan menggunakan daring dan lain sebagainya, maka insya Allah ini masih tetap akan bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah teks, analisis teks, text analysis studies. Text studies atau text analysis ini studi teks atau analisis teks yang sangat memungkinkan kita laksanakan pada masa sekarang ini. Jadi para peneliti tidak perlu untuk turun ke lapangan untuk mencari data, bertemu dengan responden, bertemu dengan banyak orang di wilayah tertentu, akan tetapi dia tetap bisa melaksanakan seluruh proses penelitiannya karena cukup hanya diam duduk di perpustakaan misalnya, menganalisis beberapa teks yang ada sebagai data intinya ataupun sebagai data pendukungnya, maka penelitian itu akan sangat memungkinkan dilakukan.
Senada dengan itu, maka penelitian yang sangat memungkinkan untuk kita laksanakan pada kondisi N2L sekarang ini, itu adalah penelitian tokoh, profile studies. Nah, penelitian tokoh ini juga sangat memungkinkan, karena tidak akan banyak orang yang akan kita temui. Paling-paling mungkin tokoh itu sendiri, kemudian dengan beberapa orang yang terkait langsung dengan beliau. Sehingga untuk penelitian pada masa sekarang ini, pada kondisi sekarang ini, jenis penelitian yang kedua dan ketiga inilah yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan oleh para peneliti. Karena apapun pilihan kita, maka sebetulnya penelitian yang bagus itu adalah bukan penelitian yang ideal, tapi penelitian yang paling sempurna, yang paling baik itu adalah penelitian yang selesai tuntas. Sampai memperoleh data, sampai bisa kita lakukan analisis datanya, sampai kemudian membuahkan sebuah hasil penelitian yang bisa kita sumbangsikan dalam tataran keilmuan yang ada di sekitar kita. Jadi penelitian yang selesai sebetulnya yang bagus itu. Nah, kemudian ini yang biasanya seringkali sedikit dibingungkan oleh para mahasiswa kita, imma fi marhalatil lisan, wa kadzalika fi marhalatil magistir hatta doktor. Apa sih wilayah penelitian bahasa itu? Apa saja yang bisa kita teliti, sehingga kemudian kita tidak jarang menemukan materi penelitian atau fokus penelitian mahasiswa kita itu saja. Sampai kita yang menguji, sampai kita yang mengoreksi itu sampai bosan juga. Ketemu ini lagi, ketemu pengembangan lagi, pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan tes misalnya, pengembangan media, atau misalnya tatbik Thoriqah tadris atau tatbik istiratijiyat tadris. Seputar itu saja. Padahal kalau misalnya kita perhatikan di sini, wilayah penelitian bahasa itu sangat-sangat variatif sekali. Sementara ini hanya yang terkait dengan ta'lim, lughatil arabiyah. Tapi tentang lughawiyahnya, linguistiknya itu masih sangat memungkinkan untuk kita bedah lagi. Nah, di sini ada komponen perangkat pembelajaran. Ada pembelajaran bahasa Arab juga untuk anak. Pembelajaran bahasa Arab dengan di aurat khasah. Ada al-maharat al-lughawiyah. Hunaka al-majal at-tarjamah. Thumma anasirul lughah wa iktisabul lughah. Thumma tadris al-Quran, qiraatul Quran wa kitabatuhu. Nah, misalnya kita ambil satu aspek saja, misalnya iktisab al-lughah. Itu tidak harus kemudian kita turun ke lapangan mencari data dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita cari tokoh yang sangat expert di bidang ini, sehingga kemudian kita tetap bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian kita meskipun masa di sekitar kita tidak sedang mendukung untuk turun ke lapangan. Ada sebuah pengalaman-pengalaman yang lumayan menarik. Ada teman saya, salah satu peneliti di bidang iktisabul lughah, dan itu sudah sampai menjadikan disertasinya mendapatkan nilai istimewa. Kenapa? Karena dia hanya meneliti putranya sendiri. Jadi ada salah satu dosen yang kemudian meneliti iktisabul lughah, pemerolehan bahasa asing yang dialami oleh putranya sendiri. Ini sangat unik sekali dan ternyata alhamdulillah itu sangat menarik, padahal untuk marhalah doktor. Tsumma kadzalika hunaka yakni al-mada at-taliyah. Ada macam-macam analisis teks. Kalau misalnya tadi ada beberapa macam anatomi penelitian di mana analisis teks dan bahasa itu bisa kita jadikan alternatif yang paling baik pada masa sekarang ini, pada kondisi N2L ini. Di sini ada beberapa macam. Ada content analysis, jadi analisis isi. Kemudian ada analisis bingkai, framing analysis, ada analisis konstruksi sosial, ada analisis wacana, kemudian analisis semiotik, dan analisis wacana kritis. Jadi kalaupun kita memilih salah satu saja dari bidang analis anatomi, analisis teks dan bahasa, itu kita masih bisa memilih di antara 7. Yang satunya lagi adalah hermeneutik. Jadi masih sangat banyak sekali wilayah atau bidang kajian yang bisa kita laksanakan meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Hermeneutik itu sendiri ada 2, ada hermeneutik intentionalism, di mana ketika kita mengkaji beberapa makna teks itu kita kembalikan kepada penyusun teks itu sendiri.
Kemudian kalau hermeneutik Gadamerian itu adalah mana teksnya dikembalikan kepada para pembaca. Nah, di antara 7 macam analisis teks ini, kira-kira mana yang memungkinkan untuk bisa kita pahami bersama, kemudian kita bisa laksanakan dengan sebaik mungkin, maka ini akan tentunya akan sangat membantu kita menyelesaikan tugas-tugas akademik kita. Ini hanya saya berikan pemantik saja, tentunya nanti akan kita perdalam lagi pada saat kita munaqasyah. Baik, yang selanjutnya, model pelaporan analisis teks dan bahasa. Jadi, seringkali para peneliti terjebak dalam kebingungan pada saat melakukan proses pelaporan hasil penelitian. Nah, proses pelaporan hasil penelitian itu seringkali orang menyamakan antara laporan penelitian lapangan dengan penelitian analisis teks dan juga penelitian tokoh. Pada dasarnya sistematika pelaporan penelitian itu memang tidak ada bedanya. Hanya saja kemudian masing-masing jenis itu memiliki fokus atau stressing yang berbeda, sehingga itu harus dimunculkan pada masing-masing model penelitian yang dilakukan. Nah, untuk analisis teks dan bahasa itu yang bisa dilaksanakan adalah seperti ini. Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi, dan argumentasi. Beberapa subtopik disusun secara deduktif dengan mendahulukan kaidah-kaidah pokok yang diikuti dengan kasus dan contohnya, baru kemudian subtopiknya disajikan dalam secara induktif dengan memaparkan kasus dan contoh untuk kemudian ditarik kesimpulan. Nah, untuk pelaporan analisis teks bahasa ini kita bisa menggunakan cara yang sudah disarankan oleh Strauss dan Corbin dalam buku beliau. Ada 4 langkah yang penting yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Yang pertama adalah open coding, kemudian axial coding, selective coding, dan generation of conditional matrix. Nah, pembuatan metrik kondisional metrik ini yang kemudian tidak mudah ternyata. Tapi juga tidak sulit sebetulnya, tapi hanya perlu ketelitian saja. Nanti akan kita berikan contoh. Baik, ini adalah kuluma yata'allaq bi tahlil analisis wacana teks, baik teks bahasa ataupun teks-teks yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah studi tokoh dalam penelitian. Nah, studi tokoh ini juga termasuk jenis yang sangat memungkinkan kita lakukan pada kondisi yang sekarang ini. Studi tokoh atau profile studies itu adalah salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif, maka kita akan tahu betul arahnya akan kemana. Nah, hanya saja kemudian kesalahan yang paling mendasar dari para peneliti tokoh itu adalah kita bingung dulu mencari siapa tokohnya, siapa yang akan saya teliti. Apakah tokoh nasional, apakah tokoh level internasional atau dunia, tokoh yang sudah mendunia, atau bolehkah kita meneliti orang tua kita sendiri misalnya. Bapak dan ibu saya itu punya keunikan loh dalam mendidik putra-putrinya, misalnya begitu. Nah, sehingga kemudian pemilihan tokoh ini yang menjadikan peneliti, calon peneliti itu sibuk mencari orang. Muncullah like and dislike, saya nggak suka ini, saya nggak suka ini. Karena saya laki-laki, lebih aman ketika tokohnya laki-laki supaya tidak menimbulkan fitnah. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh seorang peneliti, sehingga dia hanya tenggelam pada satu pertanyaan ini saja. Justru ketika kemudian kita ingin meneliti seorang tokoh, maka yang paling penting dilakukan adalah hadhihi hiyal khutuwat li al-bahas asy-syakhsi. Yang pertama adalah tentukan dulu bidang keilmuannya. Jangan sibuk mencari tokoh, tapi tentukan dulu bidang keilmuannya. Apakah yang akan kita kaji itu adalah penelitian kependidikan, penelitian kebahasaan. Kebahasaan itu apakah terkait langsung dengan pendidikan misalnya, atau linguistiknya, atau anasirul lughahnya, misalnya begitu. Siapa nih tokoh yang paling expert di bidang itu? Baru kemudian cari. Jadi kita tentukan dulu bidang keilmuannya, baru kemudian identifikasi beberapa contoh, beberapa tokoh.
Nah, identifikasi beberapa tokoh ini yang kemudian akan muncul beberapa kategori. Misalnya, expert di bidang keilmuan. Atau misalnya saja kita punya beberapa tokoh yang expert di bidang ilmu tersebut, hanya saja kita ingin cari yang lebih aktif mengaplikasikan keilmuannya di dunia yang lebih nyata. Atau sekedar seorang yang ilmuwan, akademis. Itu akan muncul beberapa identifikasi tokoh. Setelah muncul beberapa identifikasi tokoh, sebelum kita fokuskan kepada satu orang, maka kita lihat dulu karya tulis ilmiah yang sudah dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Siapa di antara para tokoh itu yang paling banyak karya tulis ilmiahnya? Atau justru sebaliknya, yang paling sedikit itu siapa? Tanpa kita mencari apa sebabnya, apa motivasinya, kita hanya mendata saja dulu. Kemudian yang keempat, apa sih pendapat orang-orang yang banyak tentang dia? Khalayak masyarakat akademik berpendapat tentang tokoh tersebut apa? Ini harus kita gali dulu. Sampai kemudian kita punya bank data tentang karya tulis ilmiah ataupun tentang pendapat orang tersebut, pendapat khalayak umum tentang tokoh tersebut. Baru kemudian kita lakukan reduksi data. Nah, kita lakukan reduksi data itu adalah dengan cara memilah dan memilih, kita cari plus dan minnya. Mengkaji kelebihan dan kekurangan masing-masing tokoh. Tokoh A ternyata plusnya di sini, minusnya di sini. Tokoh B seperti ini juga, ketiga seperti ini. Lebih kemudian kita cari yang paling dekat dengan minat penelitian kita atau fokus penelitian kita yang mana. Nah, baru kemudian kalau ini sudah bisa kita lakukan reduksi data secara objektif, tidak secara subjektif, karena penelitian tokoh itu kental sekali dengan unsur subjektivitasnya. Sehingga ini yang harus betul-betul dijaga oleh peneliti. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa mengkaji kelebihan dan kekurangan masing-masing tokoh, baru kemudian kita bisa fokus siapa yang akan pilih. Yang akan kita pilih, tokoh A, tokoh B, siapa yang akan kita tentukan sebagai fokus kajian kita, pemikiran apa yang paling menonjol dari tokoh tersebut, atau gaya hidupnya, atau karya ilmiahnya, atau apa saja yang akan kita angkat sebagai fokus penelitian kita. Kemudian, untuk penelitian tokoh, maka instrumen untuk memperoleh data al-adawatil husuli 'alal bayanat fahunaka yan'iddatul adawat al-awwal al-adatul ula wa hiya al-muqabalah wa kadzalika al-mulahadhah summa hunaka al-wasa'id. Nah, setelah dokumentasi, yang tidak kalah pentingnya itu adalah catatan perjalanan hidup seorang tokoh. Jadi catatan siapapun yang memiliki catatan itu bisa kita copy, bisa kita pinjam untuk melengkapi data-data yang kita butuhkan. Nah, maka kalau misalnya ini sudah bisa kita lakukan dengan baik, untuk sistematika pelaporan penelitian studi tokoh itu memang tidak ada bentuk baku atau pola yang baku dalam melakukan pelaporannya. Akan tetapi setidaknya yang sudah pernah dilakukan atau diadopsi oleh Furhan dan Maimun pada yang ada di bukunya, ini bisa dipakai sebagai panduan. Panduannya seperti apa? Nanti akan kita dalami bersama pada saat kita munakosyah. Jadi yang paling penting dalam pelaporan studi tokoh itu adalah biografinya, biografi dari tokoh itu sendiri yang kemudian itu mengarah kepada fokus penelitian yang kita angkat. Apakah pendapatnya, atau temuannya, atau kemudian keunggulan yang lain yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Secara umum, proses pelaporan atau sistematika penelitian itu pasti akan kita mulai dengan al-itar al-am. Taban nahnu bisifatina al-bahisin fil ulum wa kadzalika fil jawanib al-akademiyah, fa taban lazim alaina an nabda min al-fasl al-awwal wa huwa al-itar al-am. Wa al-itar al-am yahtawi ala iddati al-mabahis, fa maslan hunaka yani al-awwal muqaddimah aw at-tamhid. Wa annana jami'an ittafaqna wa ta'akkadna bi annana fi hadhihi al-majmu'ah
nahnu jami'an nurakkizu ila al-lughatil arabiyyah ta'limiha au adabiha. Idan nahnu sawfa naktubu al-taqrir al-bahsi al-ilmi باللغة العربية فطبعا لازم علينا أن نستخدم المصطلحات العربية المعروفة عند العرب وليست المصطلحات المعروفة عند الإندونيسيين أو عند الآخرين أو عند الأجنبيين. لا. مثلا misalnya dalam bahasa Indonesia kita terbiasa menggunakan latar belakang masalah, maka mahasiswa seringkali menggunakan khalfiyatul bahas. هذا المصطلح غير معروف عند العرب فبعضهم يعني ممكن يبتسمون بأن الإندونيسيين معظمهم يستخدمون المصطلح خلفية البحث فكذلك بعض الأساتذة العرب هم يقدمون السؤال هل هناك يعني أمامية البحث. Jadi kalau ada latar belakang apa ada latar depan begitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita akan memunculkan gambaran fakta penting, gambaran secara umum problem atau masalah fokus penelitian yang akan kita angkat, idan nahnu minal mustahsan nastakhdimul mustalah muqaddimah awit tamhid. Al-muqaddimah awit tamhid tashtamilu ala al-waqa'i al-muhimmah. Yang pertama adalah fakta penting yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian studi terdahulu ini kita munculkan hanya sebagai perbandingan dari beberapa relevansi keilmuan atau teori yang ada, kemudian argumentasi atau asumsi peneliti. Nah, ada beberapa hal, ada 4 poin penting yang harus muncul dalam muqaddimah atau tamhid sampai kemudian mengerucut pada problem masalah yang akan kita angkat atau ma'ad dawafi mal asbab ad-dafi'ah li al-bahisin an yuqaddimu hadzal mawdu' atau hadzal unwan. Jadi apa sih yang memotivasi peneliti untuk kemudian mengajukan tema ini? Itu justru harus muncul di sini. Tapi kebanyakan peneliti itu terlena pada saat menulis tamhid atau muqaddimah, jalan kemana-mana, lari kemana-mana begitu. Kayak dari Malang mau ke Jakarta tapi harus transit di Bali dulu gitu misalnya. Nggak nyampe-nyampe pada tujuan, jadi jalannya kemana-mana. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah, asilatul bahas atau mushkilatul bahas. Ini tergantung gaya selingkung yang digunakan di masing-masing perguruan tinggi. Ada yang langsung fokus pada asilatul bahas, li'anal mushkilat al-bahas muqaddamah fi al-tamhid. Ada yang modelnya begitu. Jadi mushkilatul bahasnya sudah muncul di pendahuluan, maka poin yang kedua tinggal memunculkan asilatul bahas dalam bentuk kalimat tanya. Ada yang begitu. Ini tergantung gaya selingkung masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk menyusun rumusan masalah yang harus diperhatikan itu adalah pertanyaan pertama harus sifatnya deskriptif. Kalau deskriptif ini berarti sudah harus eksploratif. Kita menanyakan sesuatu yang jawabannya itu harus dideskripsikan, diceritakan dengan detail, sehingga kemudian materi yang kita angkat, muskilah yang kita angkat, itu bisa dipahami dengan tepat oleh para pembaca, bukan hanya kita sebagai peneliti. Kemudian yang kedua harus kritis. Pertanyaan tersebut harus kritis. Baru yang ketiga, kalau kritis ini harus mengungkapkan fakta, ataupun faktor pendukungnya atau faktor penghambatnya begitu yang kemudian kita munculkan pada rumusan masalah yang kedua. Baru kemudian kalau untuk marhalah magister wa kadzalika doktorah maka harus sudah sampai pada rumusan masalah yang ketiga yaitu transformatif. Kita tidak cukup hanya memberikan pertanyaan yang sifatnya deskriptif dengan kritis, tapi sudah harus sampai pada tataran transformatif. Nanti akan ada contoh, insya Allah di bawah. Kemudian yang ketiga ada full bahas. Ada full bahas ini harus betul-betul sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti 2. Tidak boleh kemudian berkembang menjadi 3, 4, beranak dan lain sebagainya. Harus persis jawaban rumusan masalahnya seperti apa. Kemudian manfaat penelitian sudah kita kategorikan dalam 2 model, ilmiah dan juga yang praktis. Ma'anil mustalahat atau tahdid al-mustalahat. Ada yang menggunakan istilah ma'anil mustalahat, ada yang menggunakan tahdid al-mustalahat.
في هذا المبحث لازم على الباحثين أن يشرحوا أو يحددوا معاني المصطلحات المستخدمة. وهناك يعني اختيارين، أمامنا اختياران. الأول معاني المصطلحات أو تحديد المصطلحات عند الباحثين، والثاني يعني معاني المصطلحات عند المراجع المستخدمة عند العملية البحثية. Jadi pendapat peneliti ketika kita memaknai tema yang diangkat itu juga sangat penting. Karena kita yang paham dengan maksud dari penelitian yang akan kita laksanakan. Atau misalnya peneliti juga boleh memilih makna dari istilah yang digunakan itu sesuai dengan referensinya. Kemudian ada batasan penelitian hududul bahas. Hududul bahas ini mulai maudu'ayan atau maudu' secara tematiknya. Pembahasan ini akan dibatasi pada aspek apa. Kemudian yang kedua, waktu dan tempatnya. Itu juga harus betul-betul bisa dipastikan pembatasannya. Tsumma dirasah tasabiqah, kajian terdahulu, state of the art. Nah, kajian terdahulu ini yang kemudian seringkali dianggap lepas. Hanya dimunculkan beberapa dirasat sabiqah, tapi tidak dikaitkan dengan penelitian yang terbaru. Itu yang harus diluruskan oleh para dosen pembimbing, karena dirasat sabiqah itu fungsinya sangat penting sebetulnya untuk menjelaskan di mana posisi peneliti yang baru. Tumahuna kahaikalul bahas. Ini adalah rancangan penelitian secara lengkap, yang dimana rancangan penelitian ini poin yang ke-8 ini hanya ada pada proposal penelitian, tapi pada saat pelaporan ini sudah tidak muncul karena semua langkah penelitian ini sudah bisa kita laksanakan. Baik, tsumma hunaka al-fasl as-tsani al-itar an-nadhari. Al-itar an-nadhari faqat hunaka yani salas طرائق النظرية الأولى هناك هي يعني النظرية الأساسية التي تكون مظلة كأنها مظلة كبيرة التي تحتها هناك يعني نظريات ثنائية ونظريات مساعدة. Jadi teori dasar ini adalah teori besarnya yang menjadi payung dari beberapa teori penunjang dan teori pendukung. Ini yang harus kuat, yang nantinya akan kita pakai sebagai frame kita dalam berpikir, dalam menganalisis, sampai kemudian memunakosyahkan antara hasil penelitian dengan teori yang ada. Karena kalau sudah sampai pada level magisir ataupun doktoral, munakosyatul bahas itu sesuatu yang sangat penting. ثم هناك نواصل إلى الفصل الثالث منهجية البحث فهناك كذلك يعني عدة المباحث مدخل البحث ثم نوع البحث البيانات ومصادرها ثم هناك تحليل أو أدوات لتحليل البيانات ثم هناك triangulasi. Nah, ini ada beberapa poin yang di sini akan saya berikan. Salah satu contohnya adalah matrik data. Ini yang jarang ada di laporan penelitian. Sebetulnya matrik data ini sudah bisa kita berikan arahan kepada mahasiswa bimbingan kita, baik level S1, marhalah lisan, atau marhalah magistir. Apalagi kalau doktor, kalau sudah program dokter sudah harus bisa membuat matrik data seperti ini. Tapi kalau level S1 sih mungkin masih kita buatkan contoh yang sederhana supaya mereka bisa mencontoh atau membiasakan diri membuat tabel atau matrik data yang sistematis, sehingga ketika mereka terjun ke lapangan atau ketika proses analisis data, maka mereka tidak mengalami kebingungan. Ini saya berikan salah satu contoh masalah saja, mengapa pembelajaran bahasa Arab belum berkontribusi dalam pembentukan karakter siswa. Ini masalah muskilah amahnya seperti ini. Kemudian, rumusan masalah yang deskriptifnya itu pertanyaannya adalah bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung di madrasah. Nah, maka jawaban dari rumusan masalah yang pertama ini sifatnya deskriptif, harus menceritakan, harus menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang ada di sebuah madrasah tersebut. Ini memang lapangan, contohnya bersifat lapangan. Tinggal kemudian kita akan mengelaborasi pertanyaan ini ketika kita melakukan penelitian analisa teks atau bahasa. Kemudian yang
Untuk rumusan masalah yang pertama yang sifatnya deskriptif ini harus mulai kita pilah kira-kira kaifa nahnu nahsu 'ala al-bayanat atau mungkin ma hiya al-bayanat al-muhtaja li ijabati hadha as-su'al al-awwal. Fa hunaka yani al-bayanat al-muhtajah li ijabati as-su'al al-awwal hunaka yani al-surah al-'amah al-waqi'iyyah an tadris al-lughati al-arabiyyah an dirasati al-lughati al-arabiyyah fil madrasah. Jadi di sini ada gambaran kondisi real pembelajaran bahasa Arab. Itu tentunya ya data itu yang kita perlukan. Kemudian pendapat guru bahasa Arab tentang pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut. Yang ketiga, pendapat siswa sebagai pembelajar tentang pembelajaran prosesnya. Baru kemudian setelah kita peroleh data, bank data yang akan kita butuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, maka kita harus jelas sumbernya dari siapa. Seringkali mahasiswa itu tidak menyebutkan data, tapi mereka hanya menyebutkan sumber data. Misalnya diberikan pertanyaan, mahil bayanat al-muhtajah li-ijabati su'alil awal. Fahum sawfa yujibuna anna masadir al-bayanat. Iya, al-awal masalan al-ahwal al-waqi'iyyah an dirasati al-lughatil arabiyyah. Padahal kemudian sebetulnya ini adalah sumber datanya. Ditanya datanya apa saja? Yang pertama guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab itu bukan data. Tapi guru bahasa Arab itu adalah sumber data. Sedangkan yang kita butuhkan adalah pendapat guru itu. Nah, pendapat guru itulah datanya. Kecuali kalau misalnya kita akan mengkaji tokoh, maka orang itu sendiri itu adalah datanya. Kemudian yang ketiga, siswanya. Siswa itu sebagai sumber data. Summal akhir, yakni hunaka adawatul bahas li al-husul 'ala al-bayanat al-muhtajah li ijabati su'al, fa nahnu kadzalika yani nurakkizu wa nakhtaru ila baina iddatil adawat al-mawjudah. فمثلا نحن نختار أن نقوم بالملاحظة للحصول على البيانات عن الأحوال الواقعية في تدريس اللغة العربية في المدرسة. ثم هناك المقابلة مع المدرسين وكذلك كم عدد المدرسين الذين سوف يكونون بمصادر البيانات. Berapa orang yang akan kita jadikan sebagai sumber data, maka itulah yang akan kita lakukan proses interview atau muqabalah. ثم الثالث مثلا نحن نريد أن نحصل على البيانات من الطلبة بصفتهم الدارسين في اللغة العربية فنحن نستطيع أن ننشر الاستبانة. Kita bisa sebarkan angket. Nah, dari satu jenis rumusan masalah, satu jenis pertanyaan ini kita bisa elaborasi sampai pada instrumen penelitian. Kalau ini bisa kita lakukan sampai sejumlah rumusan masalah yang sudah kita tentukan, yang sudah kita buat, maka tentunya kita sebagai peneliti tidak akan lagi kesulitan untuk menentukan apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita tuangkan dalam laporan. Begitu juga ketika nantinya kita akan turun ke lapangan atau ketika kita sudah proses di depan data berupa teks ataupun yang lainnya, kita bisa lakukan ini. Kita tidak akan merasakan kesulitan dan kebingungan. Kemudian begitu juga untuk rumusan masalah yang kedua, kritis. Rumusan masalah yang sifatnya kritis itu adalah tentang faktor dan dampak. Contohnya di sini tentang muskilah yang pertama tadi, itu adalah bagaimana kompetensi guru bisa memberi pengaruh terhadap pembelajaran bahasa Arab di sekolah. Faktor apa sih yang bisa mempengaruhi kondisi belajar siswa? Misalnya, karena muskilahnya tadi seperti ini. Faktornya apa saja, dampaknya bagaimana. Kemudian ternyata untuk rumusan masalah yang kritis ini kita butuh data. Yang pertama adalah data guru bahasa Arab, lulusan mana, kemudian prodinya apa, khususnya di bidang apa. Kemudian yang kedua, data nilai siswa, data nilai afektif ataupun psikomotor, karena kita akan mengkaji tentang karakter siswa. Alhamdulillah. Data nilai siswa, baik afektifnya atau psikomotor siswa. Kemudian kondisi yang mempengaruhi sikap dari siswa.
Nah, data ini akan bisa kita cari sumbernya adalah yang pertama portofolio guru, data guru yang tersimpan di sekolah masing-masing, kemudian nilai siswa, kemudian yang ketiga kondisi lingkungan kelas ataupun kondisi lingkungan sekolah. Atau bisa juga kemudian dielaborasi lebih diperluas lagi kepada kondisi lingkungan rumah atau tempat tinggal masing-masing siswa. Baik, amal adawatul bahas. Kita sesuaikan dengan sumber datanya, maka untuk yang pertama dan kedua bersifat wasaik atau dokumentasi, yang ketiga adalah mulahadhah. Nah, ini tidak saya isi. Kalau misalnya Anda ingin latihan, silahkan ini dicoba. Bagaimana kemudian soal pertanyaannya sudah ada. Untuk level magister ataupun doktoral memang sudah sampai pada rumusan masalah yang sifatnya transformatif. Nah, transformatif ini bagaimana kemudian data yang sudah kita peroleh dari rumusan masalah 1 dan 2 kemudian bisa kita terapkan untuk membuat satu model baru tentang peningkatan karakter siswa dalam belajar bahasa Arab. Jadi bagaimana model peningkatan karakter siswa setelah dia belajar bahasa Arab? Nah, pertanyaan rumusan masalahnya seperti ini kira-kira fakaifa nahnu nastati an nujib hadha su'al as-salis idza nahnu nahtaju ila ayyil bayanat. Faltatafaddalu an taktubu huna يعني عدة البيانات المحتاجة لإجابة هذا السؤال الثالث وكذلك مع مصادرها ثم هناك أدوات البحث. Nah, ini coba Anda bisa dilakukan, nanti dicoba. Ini kan materinya akan saya share ya kepada panitia, nanti bisa disimpan. Tapi mohon maaf, untuk slide yang ini sepertinya pada slide yang saya berikan kepada panitia belum ada. Jadi nanti akan saya perbarui, saya kirim materi yang terbaru. Mohon maaf, Ustaz Habib, Ustaz Royani, ini baru saya tambahkan memang. Taib seman wahnu wasilu ilal fasl ar-rabi' hunaka yani ardul bayanat wa tahliliha. Tasnif li ardil bayanat, at-tasnif li ardil bayanat lazim ma'alina an naquma bitanasub baina as'ilatil bahas wa ahdafuhu wa kadzalika bi'ardil bayanat fihi. Jadi paparan data yang ada pada fasal 4 ini atau bab 4 ini itu harus sesuai rumusan masalah. Seringkali beranak pada bab 4. Rumusan masalahnya hanya 2, tapi ketika masuk bab 4 jadi 4 bab bahas. Itu yang tidak tepat. Jadi kalau misalnya dalam proses atau sistematika pelaporan penelitian itu, kita tidak bisa tarik garis lurus kalau misalnya dari rumusan masalah 2, tujuan 2, ternyata sampai di bab 4 jadi 4. Ini anaknya muncul dari mana gitu ya. Tiba-tiba beranak jadi 4. Harusnya tetap 2. Al-mabhas al-awwal yahtawi ala ijabati soalil awal. Wal mabhas as-sani yahtawi ala ijabati soal as-sani. Wa kaifa masalah nahnu nuridu an nuqaddima al-janib al-tarikhi minal madrasah, minal ma'had atau minal muassasat at-tarbawiyah allati takunu yani mauqi'anil bahas. Kalau kita ingin memunculkan data historis dari sekolah, lembaga, ma'had atau apapun yang kita butuhkan, kita harus perhatikan dulu apakah data historis sekolah atau lembaga ini sangat kita butuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Kalau iya, silahkan muncul pada bagian A, mabahas awal. Tidak boleh menjadi mabahas tersendiri. La nastati'u an naktuba mabhasan mustaqillan. Lakinana bisifatina al-bahisin fanahnu nastati an nastakhdimaha au naktubaha fi juz'un la yatajazza minal mabhas al-awwal. Al-juz'ul awal hunaka yani al-janib at-tarikhi minal madrasah, minal ma'had atau minal muassasat at-tarbawiyah. Tsumma al-juz' as-tsani ardul bayanat ma'a tahliliha. Jadi harusnya begitu, tidak kemudian menjadi satu mabhas tersendiri. Dan ardul bayanat an al-janib at-tarikhi minal muassasat at-tarbawiyah fa hunaka juz'un la yatajazza minal mabhas al-awwal. Tapi kalau tidak terkait langsung dengan jawaban rumusan masalah, ahsan kalau misalnya data historis sekolah ini dijadikan lampiran saja. Jangan diletakkan di bab 4. Jadi fokus pada bab 4 itu hanya paparan dan analisis data. Wa kadzalika ba'dama nahnu
naktubu au naqumu bi'ardil bayanat litakuna mabahisan munasiban bi as'ilatil bahas falazim alaina an wahid baina al bayanat al muqaddamah ma'a tahliliha wala taktubu mustaqillatan aw munfasilatan bainal bayanat wa tahliliha tashilan wa tafhiman lil qurra. Kenapa harus kemudian menyatu? Jadi jangan kemudian ada satu poin ardul bayanat, datanya saja. Ini hasil muqabalah, ini hasil mulahadhah, muqabalah 1, muqabalah 2, muqabalah 3, mulahadhah 1, mulahadhah 2. Ini akan membingungkan, ini hanya data. Kemudian analisisnya dipisah, jangan begitu. Ketika melakukan proses paparan dan analisis data, maka harus menyatu. Data yang saya terima misalnya, qamat al-bahisah bi al-muqabalah ma'a mudarris al-lughatil arabiyyah Ustadz A. Fasa'alat al-bahisah hakadha, fa'ajaba al-ustadz bla 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 bla. Fahallalat al-bahisah atau fara'at al-bahisah bi anna masalah bla bla bla. Nah, itu akan lebih memudahkan kita memahami sebetulnya analisis data yang kita laksanakan pada saat proses pemaparan data itu seperti apa. Maka dosen penguji, begitu juga dengan calon pembaca nanti akan mudah memahami data plus analisisnya yang lengkap dan tidak terpisah. Ini yang kemudian harus diperhatikan bersama, sehingga kemudian tidak akan muncul banyak mabahas yang ada pada pasal 4. Pembahasan kemudian setelah adanya data dengan analisisnya, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah pembahasan yang fungsinya adalah mengkomunikasikan data dengan analisisnya dengan menggunakan rim teori yang digunakan untuk menghasilkan temuan atau rumusan masalah yang akurat. Ini tergantung gaya selingkung yang ada di masing-masing perguruan tinggi ya. Ada yang munaqasyatul bahas ini diletakkan di bab 4 menyatu dengan paparan dan analisis data, ada yang diletakkan pada bab 5. فمثلا نحن نستخدم هذا النموذج يعني مناقشة البحث نحن نقدمها في الفصل الخامس فكذلك نحن نستطيع أن نقوم بها بمناقشة البحث يعني ماذا نعمل فيها في هذا الفصل الخامس نتائج تحليل البيانات وهي نتائج البحث نحن نناقش مع النظريات المناسبة. Tidak memunculkan semua teori yang kita tulis. Di fase 2, di Al-Itar An-Nadhari, kita ada teori dasar, ada teori penunjang, dan ada teori pendukung. Jangan tiga-tiganya semua kelompok teori ini kita munculkan. Itu berarti nanti akan terjadi tikror. Nah, tikror ini yang sangat harus dihindari pada saat kita mengerjakan pelaporan penelitian. Tapi ambil dan juga di samping itu mubazir ya, terlalu banyak teori yang kita sampaikan, maka kemudian yang paling penting itu adalah ambil saja teori yang sesuai dengan hasil penelitian kita, sesuai atau tidak tuliskan secara real apa adanya. Ini kemudian peneliti harus jujur. Tidak berarti kemudian ketika hasil penelitian sesuai dengan teori berarti benar, sah penelitiannya. Tapi ketika tidak sesuai maka tidak sah atau tidak benar. Tidak begitu. Ketika tidak sesuai, ya tidak apa-apa, sampaikan saja apa adanya. Data di sekolah ini ternyata tidak sesuai, tidak relevan dengan teori A. Berarti teori ini tidak bisa digeneralisir. Nah, kesimpulannya begitu. Tidak bisa kita paksakan hasil penelitian kita. Summal akhir, gunaka al-ikhtitam. Nah, al-ikhtitam kadalika, yani lazim alaina an naquma bi yakni at-tayin al-khulasah. Ketika menyusun khulasah tidak boleh ada tikror, tidak boleh mengulang dari fase 4. Seringkali mengulang, di copy paste dari fase 4 hasil penelitiannya apa dipindah ke fase 5. Ini khulasah, ini summary saja dari hasil penelitian, maka tidak boleh memindah. Tapi berikan kesimpulannya. Isinya tetap harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2 berarti kesimpulannya juga 2. Kalau 3 juga 3, tidak boleh beranak. Tawaran al-iktirahat kadzalika hunaka yani al-hilul mushkilat al-muqaddamah wal muqtarahat. Kemudian juga at-tausiyat imali ad-darisin al-mudarrisin wa kadzalika li al-muassasat at-tarbawiyah. Wal akhir
Hunaka yakni al-maraji'. Nah, ini saya berikan salah satu contoh saja, American Psychological. Ini menggunakan salah satu model. Mahasiswa kita akan menggunakan model apa saja, asalkan disetujui oleh pihak perguruan tinggi, baik fakultas atau program studi atau sekolah pasca. Gaya selingkuh yang digunakan di situ apa, yang penting jelas harus ada referensinya. Tidak kemudian sekedar memunculkan nama, buku, tahun penerbitan, dan lain sebagainya. Baik, hadza ma astati'u an uqaddima lakum jami'an kullu ma yata'allaq bi manhajiyatil bahs wa faqat ziyadah qalilah mungkin 10 daqaiq atau 5 daqaiq yakfi. Yani at-taqwim al-lughawi fi ta'lim al-lughatil arabiyyah ala asas maharat at-tafkir al-'ulya. Kenapa kemudian setelah kita mengkaji tentang metodologi penelitian, kemudian kita sambung dengan evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang berbasis HOTS, karena memang di situ ada sedikit kesamaan terkait dengan instrumen penelitian, instrumen perolehan data, dengan adawat at-taqwim, instrumen evaluasi yang non-tes. Itu ada keserupaan. Seringkali mahasiswa juga bingung. Ini mulahadonya evaluasi atau mulahadonya bahas. Nah, ini yang kemudian bisa kita jelaskan kepada para mahasiswa kita supaya mereka paham. At-taqwim fi ta'limil lughatil arabiyyah ala asas maharat at-tafkir al-'ulya. Fa nahnu nabda min makna maharat at-tafkir al-'ulya. HOTS itu apa sih? نتأكد بنفسي أن المشاركين في هذه المحاضرة العامة المفتوحة مفهومة تماما بمعنى مصطلح HOTS. Karena kita sudah sering mengkaji ya HOTS ini, hanya sedikit informasi bagi adik-adik mahasiswa kita bahwasanya HOTS itu adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Intinya kita tidak membiasakan siswa kita berpikir apa adanya, tapi mereka sudah harus pelatih untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, maka yang lebih difokuskan adalah ranah kognitifnya, bukan afektif ataupun psikomotor. Nah, pada ranah kognitif ini mereka bisa melakukan transfer of knowledge ataupun sampai bisa memberikan problem solving. Analisis yang harus dilakukan pada saat melakukan proses HOTS ini adalah ada analisis, evaluasi, kemudian mengkreasi, sampai mengkreasi, sehingga tentunya penelitian ataupun pembelajaran yang berbasis HOTS itu kalau untuk mahasiswa magister dengan doktoral sangat-sangat cocok sekali. Kenapa? Karena kita harus melatih mereka untuk berani melakukan evaluasi, berani melakukan kreasi. Tidak hanya kemudian mereka paparan data, kemudian analisis, diobrak-abrik, selesai. Itu berarti dia tidak bertanggung jawab sebagai ilmuwan. Tapi dia harus bisa melakukan evaluasi berdasarkan teori yang digunakan sebagai frame berpikir. Kemudian yang selanjutnya adalah berkreasi, membangun gagasan atau ide-ide kreatif. Nah, untuk melakukan evaluasi yang berbasis HOTS, maka proses penilaian terhadap kemampuan dan keterampilan berbahasa siswa yang tidak hanya sekedar merecite, tidak hanya merujuk, juga tidak hanya sekedar merestate, menyatakan kembali, atau merecall, mengingat kembali informasi yang ada pada teks. Jadi pertanyaannya harus memancing atau menstimulasi siswa untuk dia berpikir keluar dari teks. Itu kalau ada pada evaluasi yang berbasis sostirnya hanya itu saja. Nah, ini yang kemudian kami tunjukkan ada sedikit ada anatominya evaluasi guna ke asalib at-taqwim supaya tidak rancu antara istilah asalib at-taqwim wa kadzalika adawat at-taqwim. Ada yang tes, asalibut taqwim, modelnya, model evaluasi itu ada tes dengan ada non-tes. Kemudian instrumen evaluasinya, untuk tes ada multiple choice, ada menjodohkan, ya. Meskipun mungkin belum sukses menjodohkan diri sendiri, kita menjodohkan soal dengan jawabannya dulu dengan tepat. Kemudian ada esai dan melengkapi, kemudian selanjutnya adalah analisis. Baru kemudian ketika untuk non-tes, nah di sini ada wawancara, ada observasi, dan ada angket.
Nah, instrumen evaluasi yang non-tes inilah yang kemudian sama dengan instrumen penelitian. Hadhihi hiya suratul bayanat, suratul bayanat li adawat al-ikhtibar ghair adawat taqwim ghair al-ikhtibar wa adawatul bahas lil husul 'ala al-bayanat. Hunaka al-muqabalah wa al-mulahadhah wal wasaiq wa kadzalikal istibamah. Ada kesamaan. Tinggal kemudian yang kita lakukan pada bahasa ilmi atau pada takwim. Wal akhir hadza huwa namudaj li as'ilah lil lughatil arabiyyah allati yahtawi ala iddat atau ba'dil mu'syirat li maharat at-tafkir al-ulya. Stimulusnya berupa teks. Ini sebetulnya sudah saya buat ya jawabannya. Saya berikan satu contoh saja. As-su'alul awal, Osman talib yastaqidu mubakkiran 'indal fajr wa yusallil fajra fil masjid. Osman la yanamu ba'da salatil fajr wa yadhhabu Osman ila madrasati bil haflati fi as-sa'ati as-sadisati sabahan. Min an-nasi as-sabiq arafna anna al-jumal al-atiyah kullaha sahihah illa. Nah, pilihan jawaban ini tidak merecite, tidak merestate, dan juga tidak merecall. Jadi tidak boleh kemudian target pilihan jawabannya sama persis dengan teksnya. Jadi di sini kita berikan beberapa pilihan jawaban yang semuanya harus siswanya mengkreasi jawaban yang sesuai dengan teks. Tapi dia mengkreasi, tidak mengulang kembali. Fal ijabah fi D yadhabu Osman ilal madrasati naham. Begitu juga dengan teks yang kedua atau soal yang kedua. Arada talabatul jami'atul islamiyatul hukumiyah bi Indonesia an ya'udu ila jami'atihim lid-dirasah. Sayaqumuna i'adati tasjil fi akhir syahri Yuni. Li'annahum sayabda'una dirasatahum fi syahri Agustus. Minan nasis sabiq sayunadhimu at-talabah jadwal ad-dirasah fi 3 ashhur ayyam syahr Yuli al-yawmil awal min Agustus atau al-yawmil akhir min Yuni. Kita berikan kesempatan mereka untuk berpikir, baru kemudian mereka akan bisa menentukan bahwa jawabannya adalah D. Fa hadha huwa yani ma astati'u an uqaddima ladaikum jami'an. Fa mina mungkin nahnu nastati an nata'ammak hadzal mabahis min khilali al-munaqashah al-amiqah. Fa syukran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum wal 'afwa minkum. Nahnu nuraji'u ila ra'isal jalsah.